Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, Kesempatan serta kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman, ihsan, dan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam pembuka dari kami, Dewan juri dan hadirin yang kami hormati. hadirin. Di era perkembangan teknologi komunikasi yang pesat seperti sekarang ini, komunikasi di media sosial menghadirkan kemudahan yang luar biasa istimewa. Karena hanya dengan modal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajahi seisi dunia. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga dan saudara di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dapat kita ketahui dengan sekejap mata. Bahkan di zaman serba canggih seperti sekarang ini, lembaga dakwah kian menjamur. Pengajian dan pengkajian kini bukan hanya sebatas forum dan podium, Akan tetapi telah menggunakan media sosial sebagai lembaga dakwah masa kini. Menurut riset dari platform manajemen sosial media Output dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report 2020 menyatakan 64% penduduk bangsa Indonesia dengan jumlah populasi mencapai 175,4 juta jiwa telah terkoneksi dengan internet. Itu artinya sudah lebih dari setengah penduduk bangsa Indonesia telah menggunakan media sosial dan sudah menjadi kebutuhan setiap harinya. Media sosial kini dipakai oleh setiap kalangan, bukan hanya kalangan terpelajar, namun berbagai kalangan turut meramaikannya. Facebook kini diramaikan bukan hanya kalangan muda saja, akan tetapi anak TK bahkan lansia pun rajin selfie di beranda. Alhasil segala kegiatan merambah lebih cepat dengan sangat mudah.
Tukang beca kini dipanggil dengan WA. Tukang cendol kini dipanggil dengan video call. Bahkan beli agar pun pesannya lewat messenger. Ini merupakan dampak dari perkembangan zaman yang tidak dapat terelakkan. Namun sayang, sungguh sayang, penggunaan media sosial tanpa didasari dengan filterisasi yang baik dapat menimbulkan peralihan fungsi media sosial. Sebagai media komunikasi dan informasi, menjadi media untuk menunjukkan eksistensi, dimulai dari apa yang dimakan, Apa yang dipikirkan, bahkan perasaan pribadi pun ditampilkan di media sosial. Walaupun akun kita bersifat pribadi, tapi apapun yang ditampilkan oleh kita bisa menjadi konsumsi publik. Sayang, sungguh sayang, tanpa disadari tertanam dalam diri, terselubung dalam relung hati, sikap pria seolah ingin dipuji, seolah hidup kita lebih keren dan lebih bahagia daripada yang lainnya. Bukan lagi sering, tapi posting something yang tidak penting hanya untuk mendapatkan status sosial. Media sosial juga membuat para penggunanya lupa waktu, karena sedang asik berselancar dari satu medsos ke medsos yang lainnya. Bahkan sebagian orang menjadi berubah karena kecanduan dan ketergantungan yang dahsyat. Mulai dari kecanduan chattingan, update status, game online, dan video asusila. bahkan jemarinya sudah tidak sungkan lagi untuk typing tentang Body shaming, cyberbullying, dan penyebaran berita hoax. Dewan juri dan hadirin, itu semua merupakan cerminan runtuhnya nilai-nilai agama dan bangsa. Karena para pengguna media sosial kini tidak lagi berpegang teguh pada nilai-nilai agama sebagai etika menggunakan media sosial. Maka sebagai jawabannya, Etika komunikasi di media sosial adalah tema Syahril yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu syai'an aw tukhfu fa innallah kana bikulli syai'in alima. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dewan juri dan hadirin, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, khususnya di media sosial kita, Allah senantiasa melihat dan mengawasi apapun yang kita lakukan tanpa terkecuali. Maka berhati-hatilah dalam memanfaatkan media sosial. Dewan juri dan hadirin yang kami hormati, ketika kita menggunakan media sosial, berarti kita telah membuka pintu hisab yang baru di akhirat kelak. Kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita posting, apapun yang kita lihat, like, share, komen, repost, dan lain sebagainya. Sebagai umat yang beretika, tentunya kita harus berhati-hati dan teliti dalam menyampaikan suatu informasi. Dan marilah kita berusaha untuk saling menghormati komentar orang lain serta tidak mengumbar privasi kita sendiri. Dan dalam berkomunikasi, tentunya kita harus ingat bahwasannya akan ada hisab dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. setiap kalimat, foto, video yang diunggah, yang ditontonkan akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, sekecil dan sebesar apapun. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita,
maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah yang maksudnya mengandung instruksi. Sedangkan asbabun nuzul dari ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah, dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hampir saja terprovokasi dengan melakukan suatu tindakan destruksi, maka turunlah teguran. in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Tabayun menurut Imam Ali As-Sawani dalam Saf'atul Tafsir maksudnya adalah fatabayyanu min sihatil khabar. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayun adalah melakukan investigasi, reporting, check and reject, memilah dan memilih terhadap informasi yang kita terima. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dengan berakhirnya firman Allah tadi, dapat kita simpulkan dari uraian tersebut bahwasannya Allah tidak pernah melarang hambanya untuk melakukan komunikasi di media sosial. Namun kita harus bijak dan beretika sesuai dengan nilai-nilai agama. Tanamkan dalam diri sikap muraqabah, luruskan niat, dan ingat perhitungan Allah di akhirat kelak. Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Lakukan investigasi, reporting, check and reject, memilah dan memilih terhadap informasi yang kita terima, serta lakukan filterisasi yang baik terhadap bayangan yang masuk, menusuk, dan merasuk media sosial kita. Hidup jangan ibarat seperti pohon pucuk bambu. Kemana angin berhembus, ke sana ia mengarah. Angin berhembus ke barat, ikut ke barat. Angin berhembus ke timur, ikut ke timur. Namun hadirin, sikap kita laksana ikan yang hidup di air laut. Airnya asin, namun ikannya tidak terbawa asin. Artinya tidak mudah tergusur dan tergeser oleh perkembangan zaman yang tidak berpegang teguh pada agama Allah. Cantik rupa sudah biasa, Banyak harta bukan apa-apa. Tak terasa waktu penghujung tiba. Marilah sama-sama kita berdoa. Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat
Wassalam.